Halo para guys, apa kabar kalian semuanya? Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja. Saya sudah yakin tuh. Kalau tidak baik saja, mana mungkin nonton YouTube? Di masa wabah COVID-19 saat ini yang sudah menyerang berjuta-juta jiwa dan bertambah secara masif, bahkan kehadiran vaksin yang menjadi harapan juga masih belum jelas kapan terrealisasinya. Wangil tenan dan. Namun ternyata sejarah dunia memiliki sejarah panjang terhadap wabah dan pandemik. Bahkan sejarah wabah di masa lalu terjadi secara unik dan aneh. Nah, wabah apa sajakah itu? Nah, kalau penasaran, simak video ini sampai selesai. Nomor 1, wabah Morgellons. Wabah Morgellons adalah penyakit atau kelainan langka yang terjadi pada kulit manusia, di mana biasanya muncul sensasi adanya sesuatu yang bergerak atau merangkak di bawah kulit. Kelainan ini akan mengganggu kualitas kehidupan seseorang. Bahkan ada beberapa kalangan yang setubuh bahwa kelainan ini berhubungan dengan gangguan mental. Sensasi yang dirasakan adalah akibat seseorang mengalami halusinasi berlebihan terhadap tubuhnya. Penelitian dan studi yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan di dunia mengungkapkan bahwa beberapa spesies kutu bisa menyebabkan dari kelainan langka ini. Meskipun penyakit ini terlihat aneh dan tidak lazim, namun para ilmuwan mengesahkan bahwa kelainan ini tidak menular. Di tahun 2002 ada laporan dari warga lokal di sebuah kota kecil di Amerika yang menyatakan bahwa Morgellons telah mewabah di desanya. Wabah kecil ini menjadi misteri dan banyak ilmuwan menganggap bahwa sensasi tersebut muncul akibat sugesti yang ditimbulkan dari penyakit mental. Nomor 2, wabah mengantuk 1916. Kita semua pernah mengantuk dan langsung bobok di dalam kamar. Tapi pada tahun 1916 hingga 1930 silam, sebuah wabah langka pernah terjadi di Eropa. Wabah ini tergolong unik dan aneh dengan nama latin Encephalitis lethargica. Duh, sulitnya. Encephalitis lethargica. Wabah mengantuk ini menyerang 500 juta orang di Eropa. Apa orang Eropa ini begadang serentak lupa membuat kopi? Mungkin ya. Kasus neurologis ini sangat langka dan tak lazim, membuat banyak kalangan tidak memiliki jawaban yang pasti. Namun, beberapa ilmuwan mengaitkan wabah tersebut dengan tingkat stres yang tinggi, yang pada saat itu adalah masa di mana Eropa sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Mulai dari Perang Dunia I, wabah flu Spanyol, hingga kemiskinan yang terjadi di banyak negara Eropa. Negara Eropa aja pernah mengalami krisis begini. Nomor 3, wabah tidur Kazakhstan. Pada tahun 2013 silam, sebuah desa kecil bernama Kalachi yang berada di timur laut Kazakhstan diserang oleh wabah aneh dan misterius. Hampir semua orang yang ada di desa tersebut tertidur dengan tiba-tiba dan sulit untuk dibangunkan kembali. Dicatat dalam Life Science, penyebab utama dari wabah ini adalah radiasi dan tingginya karbon monoksida dari bekas tambang uranium. Zat radioaktif dan juga karbon monoksida yang tergandung di desa tersebut cukup tinggi dan akan melemahkan kesadaran seseorang. Jadi wabah tidur yang menghebohkan pada tahun 2013 tersebut lebih tepat dikatakan sebagai wabah pingsan akibat karbon monoksida. Nomor 4, wabah menari. Menari adalah aktivitas seni yang menggerakkan seluruh anggota badan dengan irama musik yang pas dan tentunya menyehatkan bagi tubuh dan mental. Namun bagaimana jadinya jika menari berubah menjadi wabah yang menular? Kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1518 silam.
Britannica menyatat bahwa wabah menari terjadi di kota kecil Starbuck, kini masuk wilayah Perancis. Sebuah kota yang saat itu merdeka dan di bawah perlindungan Romawi. Wabah ini membuat banyak orang menari tidak terkendali selama berhari-hari. Bahkan wabah ini terbilang sangat lama, selama 2 bulan, dan berakhir secara misterius. Oh gitu dong. Takutnya saya nanti di sana goyangnya jamet. Kasus aneh tersebut terpecahkan bahwa mayoritas warga Starbuck kala itu adalah penganut sekte sesat. Namun ilmuwan dan sosiologi menyimpulkan bahwa wabah tersebut diakibatkan oleh gangguan psikogonolik massal. Apa itu psikogonolik massal? Adalah gangguan psikologis akibat stres dan ketakutan yang ekstrim akan sesuatu. Mulut gue banget. Angel temen gue ngomong bahasa Latin iki. Nomor 5, wabah tertawa. Siapa di sini yang tidak pernah tertawa? Dari orang waras hingga tidak waras, semua pernah tertawa. Tapi jika tertawa terlalu lama dan berlebihan, lalu tetangga Anda melihat, siap-siap saja Anda akan digotong ke RSJ. Wabah tertawa pernah terjadi di Tanganyika, Afrika pada tahun 1962. Wabah ini merupakan wabah yang aneh karena tertawa yang terjadi saat itu dapat menular dan terjadi secara masif. Kejadian tersebut terjadi di sebuah sekolah dan melibatkan puluhan siswa, mengakibatkan histeria massal dan mabuk yang diakibatkan oleh tawa yang terbahak-bahak. Wabah tak lazim tersebut juga memaksa belasan sekolah lainnya tutup untuk sementara waktu. Jurnal Science yang dicatat dalam Pennsylvania State University mengungkapkan bahwa histeria massal terjadi di sekolah akibat tekanan dan tingkat stres yang tinggi. Terbukti, studi mengungkapkan bahwa histeria massal terjadi di sekolah-sekolah yang menerapkan jadwal padat terhadap siswa-siswinya. Dengarkan itu Bapak Ibu guru, oke? Secara psikologis, anak-anak akan lebih mudah melampiaskan rasa stres dalam tubuh mereka melalui berbagai macam cara. Tertawa lepas misalnya. Gangguan ini bisa hilang dengan sendirinya, namun bisa saja kambuh suatu saat nanti. Kita akan bertemu lagi. Itulah 5 wabah aneh dan misterius yang pernah terjadi di dunia. Itulah wabah aneh dan misterius yang pernah terjadi di dunia. Bagaimanapun juga, akan selalu ada penjelasan logis di balik peristiwa misterius yang terjadi. Setuju? Bukan. Sedikit-sedikit magis. Horor. Apa itu kon? Ya udah, cukup sekian dan terima kasih.